Di sebagian cerita, Allah mengutus para malaikat maut untuk menjemput nyawa, kemudian gurunya tidak mau. Dan kemudian malaikat maut berhasil dihadang oleh guru untuk tidak mencabut nyawa daripada nyawa muridnya. Cerita ini beredar. Cerita ini beredar. Dan dihikayatkan, dalam hikayat batil tentunya, untuk memuliakan seorang guru. Padahal tidak boleh seperti itu. Disebutkan dalam cerita kisah-kisah yang tidak ada asal usulnya, ya. Dan kisah-kisah seperti ini memang dihembuskan oleh iblis dan para tentaranya. Seperti misal cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana satu malam malaikat maut datang menjemput nyawa murid-muridnya. Kemudian ketika malaikat-malaikat membawa naik ke atas, dikejar oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian diambil lagi nyawa muridnya, dan kemudian dikembalikan ke dalam tubuh muridnya, kemudian hidup kembali. Ini mengalahkan Allah dalam keputusan ilahi. Ini kesyirikan besar, na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik, di mana keputusan Allah dikalahkan oleh keputusan seorang syekh. Dan ini cerita yang batil, dibuat-buat, hikayat yang tidak ada asal usulnya, namun sengaja dibesar-besarkan iblis agar orang berbuat syirik kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berbuat syirik kepada Allah dengan mengagungkan berlebihan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, hadza ma'anna Allah Ta'ala qad athbata lil 'abdi masyi'ah. Kalimat ini dilarang mengatakan masya Allah wa syi'ta, bersamaan dengan bahwa Allah tetap menyatakan bahwa hamba punya masyiah, punya keinginan. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Takwir ayat 28, liman sya'a minkum an yastaqim. Siapa yang berkeinginan dari kalian, siapa yang mau, maka hendaklah dia berjalan di atas jalan yang lurus. Dialah dia istiqamah. Fa kaifa biman yaqulu ana mutawakkilun 'ala Allahi wa 'alaik wa ana fi hasbillahi wa hasbik wa mali illallahu wa ant wa hadha minallahi wa mink wa hadha min barakatillahi wa barakatik wallahu li fis sama'i wa anta li fil ard. Kalau kalimat tadi Allah berkehendak dan engkau berkehendak sudah dinyatakan syirik oleh Nabi kita tercinta di dalam lafaz, padahal Allah menyatakan manusia punya keinginan. Lalu kemudian dikatakan Allah berkeinginan dan engkau berkeinginan, sudah dikatakan Nabi syirik. Kata beliau, lalu bagaimana lagi dengan orang yang mengucapkan saya bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Saya bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Padahal Allah tidak menyatakan bahwa manusia boleh kita bertawakal kepadanya. Di saat manusia dinyatakan punya keinginan, Allah tidak menyatakan manusia tempat bertawakal. Lalu ini lebih syirik. Ana fi hasbillahi wa hasbik, cukup bagiku Allah dan engkau. Apakah manusia ada hak untuk mencukupi manusia lainnya? Wa mali illallah wa ant, tidak lagi tempat bersandar kecuali Allah dan engkau. Apakah manusia berhak untuk tempat bersandar selain Allah? Wa hadza minallahi wa mink, ini datang dari Allah dan darimu. Wa hadza min barakatillahi wa barakatik, ini berkah dari Allah dan berkah darimu. Wallahi wallahu li fis sama' wa anta li fil ard, cukup bagiku Allah di langit dan cukup bagiku engkau di bumi. Ini semua lafaz syirik yang lebih parah daripada masya Allah wa syi't, yang lebih dalam daripada kalimat masya Allah wa syi't. La syirik di dalam lafaz yang harus dihindari. Au yaqul, atau dia mengucapkan wallahi wa hayati fulan, demi Allah dan demi kehidupan fulan. Au yaqul nadran lillahi wa li fulan, atau orang mengatakan yang semua nadar untuk Allah dan untuk fulan, lalu menyebut nama seseorang yang dia muliakan. Au ana taibun ilallahi wa li fulan, atau ana taibun lillahi wa li fulan, saya bertobat karena Allah dan karena fulan. Au arjullah wa fulan, atau saya mengharapkan Allah dan mengharapkan seseorang, si fulan, wa nahwi dzalik. Semua ini adalah lafaz kesyirikan. Fawazin baina hadhil alfaz wa baina qaulil qail ma syaa Allah wa syi't thumma anzur ayyuhuma afhash. Bedakan dan bandingkan antara kalimat lafaz-lafaz yang tadi di atas dan kalimat masya Allah wa syi't yang dibahas sebelumnya, kemudian lihat mana di antara dua kalimat ini yang lebih keji, yang lebih parah kesyirikannya. Yatabayyan laka anna qailaha aula bi jawabin Nabi sallallahu alaihi wasallam liqaili tilkal kalimah. Engkau akan sadar dan mengerti
bahwa orang yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi itu lebih penting, lebih pas untuk dijawab oleh Nabi SAW dengan jawaban yang tadi. Apakah engkau telah menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Wa annahu idza kana qad ja'alahu lillahi niddan biha fa hadha qad ja'ala man la yudani Rasulullah SAW fi syai'in min asya' bal la'allahu an yakuna min a'da'ih niddan li rabbil alamin. Dan apabila engkau sadar bahwa dia telah menjadikan sekutu bagi Allah, kalimat yang dikatakan kepada Nabi SAW, Nabi telah menganggapnya sebagai kalimat persekutuan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka orang ini yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi telah menjadikan seseorang yang tidak sama antara dia dan Rasul SAW, tak mungkin sebanding antara dia dengan Rasul, telah menjadikan orang tersebut, dan mungkin saja orang tersebut adalah orang yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya, telah dijadikan sebagai sekutu bagi Allah Rabbul Alamin. Ketika dia berkata kepada Syekh, saya bersandar kepada Allah dan bersandar kepadamu, wahai Syekh. Boleh jadi Syekh itu sebenarnya orang yang dibenci oleh Allah. Kita tidak tahu. Karena siapa dia sebenarnya hanya Allah yang tahu. Boleh jadi dia ria lalu Allah benci kepadanya. Boleh jadi di belakang manusia dia berbuat maksiat dan Allah benci kepadanya. Namun manusia menganggapnya adalah orang mulia. Lalu kita katakan kepada orang tersebut, saya bertawakal kepada Allah dan bertawakal kepadamu. Siapa dia? Boleh jadi dia adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Berbeda dengan Rasul tentunya. Sudah pasti orang yang paling dicintai Allah dari makhluk-makhluknya. Itu pun tak boleh kepada Rasul. Bayangkan. Bayangkan. Kalau kita mengatakannya kepada manusia, dan boleh jadi manusia itu sebenarnya bukan wali Allah. Walaupun kita mengatakannya wali, kita menyatakannya wali, dan pernyataan kita batil. Karena Allah tidak pernah merekomendasi dia sebagai walinya, dan tidak pernah ada sebuah rekomendasi turun dari langit yang menyatakan dia adalah wali Allah, Rabbul Izzati wal Jalalah. Boleh jadi dia adalah musuh Allah. Musuh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka tidak mungkin kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat kebaikan. Padahal Rasul, makhluk termulia, dikatakan ini kepada beliau, Masya Allah wa syi'it, Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Nabi mengatakan, kau telah menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah. Apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Fassujudu wal ibadatu wat tawakkul wal inabatu wat taqwa wal khasyatu wal hasbu wat taubatu wan nadhru wal halif wat tasbih wat takbir wat tahlil wat tahmid wal istighfar wa halqur ra'si khudu'an wa ta'abbudan wat tawafu bil bait wad du'a kullu dhalika mahdu haqqin lillah alladhi la yasluhu wa la yanbaghi li siwahu min malakin muqarrab wa la nabiyyin mursal. Dengarkan saudaraku, ini kalimat yang agung. Kalau Anda ingin menjadi orang yang bertauhid kepada Allah, beliau mengatakan sujud, seluruh jenis ibadah, tawakal, taubat, takwa, rasa takut, berharap hanya kepada Allah, taubat, nazar, bersumpah, tasbih, takbir, tahlil, tahmid, istighfar, membotakkan kepala karena menghambakan diri kepada Allah, tawaf di salah satu rumah di antara rumah Allah dan berdoa, semua itu murni haknya Allah. Semua itu murni milik Allah dan hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. La yasluh wa la yanbaghi li siwahu min malakin muqarrab. Tidak boleh, tidak pantas untuk siapapun selain Allah, baik malaikat yang paling dekat sekalipun, baik nabi yang diutus sekalipun. Enggak boleh kepada mereka. Enggak boleh untuk mereka. Hanya kepada Allah. Itu haknya Allah. Dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Walaupun nabi yang paling dekat dengan Allah sekalipun, yaitu Nabi Muhammad, enggak boleh. Walaupun malaikat yang paling dekat dengan Allah sekalipun, yaitu malaikat Jibril, enggak boleh. Apalagi kepada seorang manusia yang kita tidak tahu bahwa dia wali Allah ataukah musuh Allah. Menurut kita dia orang saleh, belum tentu menurut Allah. Menurut kita dia baik, belum tentu di belakang kita dia baik. Menurut kita dia orang alim, belum tentu di sisi Allah dia orang alim. Lalu bagaimana mungkin di dalam sumpah dia disebut, di dalam lafaz dia disetarakan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka sadari terus mana yang hak Rabb Anda untuk Anda berikan kepada Allah sebagai pemilik hak, dan jangan berikan kepada selainnya sehingga Anda berbuat syirik. Wa fi musnadil Imam Ahmad, dan dalam musnad Imam Ahmad, anna rajulan utiya bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qad adnaba dhanban
Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan bahwa ada seorang lelaki didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia telah berbuat dosa. Falamma wuqifa baina yadayhi qal, tatkala orang itu diberdirikan di depan Rasul SAW, dia berkata, Allahumma inni atubu ilaik wa la atubu ila Muhammad. Orang itu berkata, ya Allah, aku hanya bertaubat kepadamu dan aku tidak bertaubat kepada Muhammad. Faqal, maka Nabi berkata, arafal haqqa li ahli. Orang ini tahu menunaikan haknya kepada siapa. Tahu menunaikan hak kepada siapa harus ditunaikan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah.